Oke, Bapak Rimsan, terima kasih ya atas kehadirannya. Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi yang keempat atau batch keempat dari seri 100 model World Class Management yang saya adakan sejak beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini kita akan belajar mengenai model-model daripada business culture atau kita sebut organization culture. Dan kita akan menelusuri sebenarnya perkembangan dari setiap model yang diperkenalkan oleh para pakar ini. Dan kadang-kadang kita kalau melihat model, kita selalu pikirnya profesor nih yang buat begitu ya. Belum tentu. Jadi beberapa model terkenal di dunia justru diciptakan oleh profesional sebenarnya. Jadi profesional yang ada di perusahaan, mereka melakukan research penelitian, dan hasil riset penelitian ini kemudian menggema kemana-mana dan akhirnya membuat teman-teman di universitas melirik gitu, kemudian melanjutkan ya. Jadi misalnya nanti kita akan belajar misalnya culture dimension. Culture dimension itu sebenarnya penelitinya itu dari IBM gitu ya. Jadi peneliti IBM waktu itu menemukan kesulitan dengan budaya oleh karena mereka pergi ke luar negeri, membangun cabang-cabang di luar negeri di beberapa negara dan menemukan kesulitan oleh karena culture di Amerika dengan culture di Chili misalnya, atau culture di Peru misalnya, atau culture di China misalnya is totally different gitu dengan apa yang ada di kantor pusatnya. Jadi akhirnya selalu yang terjadi adalah ribut, sebenarnya ribut. Nah, akhirnya teman-teman di IBM melakukan penelitian. Jadi, nah ini sesuatu yang menarik yang kita perlu belajar bareng-bareng ya. Jadi kita akan belajar satu-satu. Jadi kita akan mau masuk ke model yang ke-24 dari sekian model yang saya jelaskan tadi adalah Myers and Briggs. Jadi Myers and Briggs ini nama lengkapnya Isabel Briggs Myers, Catherine Cook Briggs gitu ya. Nah ini satu peneliti yang luar biasa. Mereka sebenarnya adalah psikolog gitu ya. Mereka meneliti mengenai personality sebenarnya ya. Jadi kita tahu bahwa uh, peneliti tentang personality itu yang pertama kali itu adalah Jung ya, Carl Jung. Jadi Jung yang nanti akan memberikan inspirasi kepada Myers and Briggs sebenarnya di dalam membuat MBTI gitu ya. Jadi sebenarnya dasar dari model ini sebenarnya diawali dengan satu problem statement, yaitu how do people perceive the world and make decisions, and how can we measure that. Nah ini satu pertanyaan tesis sebenarnya yang diungkapkan oleh Myers and Briggs. Jadi mereka melihat bahwa hari ini perusahaan-perusahaan, jadi insan-insan di dalam perusahaan itu sebenarnya punya persepsi ya terhadap dunianya masing-masing gitu. Nah, kalau persepsi terhadap dunia masing-masing ini terjadi, bagaimana itu kemudian bisa membuat atau mendukung organisasi itu menjadi lebih baik. Jadi kalau rekan-rekan ingat ya cerita di beberapa kitab suci misalnya berkaitan dengan budaya. Kita pernah dengar cerita bagaimana ada masa di mana manusia berkumpul dari segala bangsa membangun menara yang tinggi, begitu ya, karenanya ingin menyamai Tuhan. Nah, itu budaya. Jadi kekuatan budaya itu ya mampu membuat menara yang tinggi itu, gitu. Jadi Myers and Briggs melihat ternyata manusia itu ada potensi, tetapi kok kenapa ada perusahaan yang tidak terlalu sukses, ada perusahaan yang sukses. Nah, tentunya ada kaitan-kaitan dengan atribut yang lain ya, atau dengan model-model yang lain, misalnya model inovasi and strategy, model entrepreneurship, dan seterusnya. Tentu ada kaitan-kaitan itu, tetapi Myers and Briggs khusus melihat bagaimana pola daripada perceiving, jadi bagaimana mereka melihat dunia, perceive, melihat dunia, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Nah, Catherine Cook Briggs and her daughter, jadi ini ibu anak gitu ya, dia melihat Jung sebenarnya. Jadi dia melihat
Carl Jung, karena Carl Jung ini yang pionir di dalam analytical psychology gitu ya. Jadi dia itu melihat bahwa psikologi itu bukan samar-samar, tapi psikologi itu adalah sesuatu yang bisa diterjemahkan, diukur gitu ya ke dalam kuantitatif. Nah, sehingga ketika bisa diukur maka kita bisa menentukan gitu ya orang-orang insan-insan di dalam organisasi itu sebenarnya majority-nya di mana sih sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya tugasnya MBTI nanti adalah bagaimana melihat kesamaan sebenarnya. Jadi mereka tidak melihat heterogennya, tapi melihat homogennya. Jadi heterogennya nanti dianggap outlier sama MBTI. Nah, tetapi MBTI ini sangat powerful oleh karena apa? Karena mereka berhasil membuat 16 model nanti ya, 16 model karakteristik personality sebetulnya ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Carl Jung hanya memetakan mungkin 4 gitu ya personality, tetapi dia bisa Catherine Cook and Briggs dan Isabel Briggs Myers berhasil membuat 16 gitu. Nah, model ini pertama kali dibuat era-era Perang Dunia Kedua, makanya dipakailah oleh pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu untuk sebagai alat untuk menyeleksi gitu ya, menyeleksi. Jadi awal-awal banget itu dipakai oleh rekan-rekan militer sebenarnya. Dan kemudian MBTI secara terus-menerus dia dikembangkan ya sebagai psychometric assessment ya untuk mengukur preference daripada psikologi orang-orang itu melihat dunia dan make decisions gitu ya. Nah, jadi saya dulu waktu ada kontes ingin nyari direktur pada waktu itu di perusahaan yang lama sebelum Pak Hermawan sebelumnya itu, jadi di awal-awal karir saya itu saya sempat tuh ada kontes-kontesan tuh ya, untuk nyari direktur, dan saya dan teman-teman ada 3 kalau nggak salah, kami bertiga itu kemudian dites MBTI gitu ya. Nah, MBTI itu menarik oleh karena dia bisa mengkategorikan 16 itu. Nah, tapi tentu nanti ada argumentasi atau komen ya dari para ahli tentang kelemahan daripada MBTI. Nanti saya akan ungkapkan juga kelemahan-kelemahannya. Nah, ini ada satu video yang saya ingin tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian. Izinkan saya untuk melakukan optimizing dulu, gitu ya. Nah, kita bisa melihat ini ya pengenalan singkat lah mengenai MBTI. Saya cari di YouTube dan mari kita bareng-bareng lihat. Are you an ENTJ, an INFP? Even if you've never used any Myers-Briggs tools to discover your personality type, you've probably at least seen these acronyms before. This is the most popular personality test in the country. Over 2 million adults use online tools such as this to determine their personality type. A shocking 89 of the Fortune 100 companies actually use this test for hiring and development purposes. And in this video, I'm going to tell you the history of the Myers-Briggs Type Indicator, also known as the MBTI quiz, and how it has become one of the most famous ways to look at different personalities. So Catherine Briggs and Isabel Briggs Myers were not world-renowned psychologists. They were just a mother and a daughter who became interested in studying personalities. The duo taught themselves about the science of personality testing through their fascination with theories created by Carl Jung. Jung believed that humans experience the world using 4 different functions. These functions were the dichotomies that we associate with the test today: extroversion versus introversion, sensing versus intuition, thinking or feeling, and judging or perceiving. At the time that Briggs and her daughters were researching Jung's theories, America was involved in World War II. Women were looking for work at unprecedented rates, and many of them for the first time. Briggs and Briggs Myers believed that if women could understand Jung's theories and assess their personalities, they would be able to look for jobs that would best suit their interests and personalities. So they took all of the dichotomies and created a test that would show them which side a person stood on. Their assessment determined whether a person was more introverted or extroverted, more likely to think or more likely to feel. Well, the combination of these 4 sides created a personality type. For example, an ENTJ is more extroverted, uses their intuition, is more likely to think than feel, and usually judges before perceiving. There are actually 16 of these personality types, and each one is likely to have certain talents or a skill in the workplace or in specific relationships. Their first version of the assessment, the Briggs-Myers Type Indicator Handbook, was published in 1944. For the next 50 years, the assessment would be tweaked and 3 different MBTI manuals would be published. It actually contains over 80
80 questions in the European version and over 90 in the American version. Certified professionals, they say, are the only people allowed to administer and deliver the results of an MBTI. Now, people can access many similar versions of the MBTI online, but unless a licensed professional is involved, they will only receive a close guess of the results. So, what do the results mean? You just took a test and you're an ENTJ, but what does that mean? In order to look at the results from the MBTI, we'll have to go back and look at how Carl Jung believed that humans interacted with the world and how Briggs interpreted his work. Jung used a lot of observation and introspection to develop theories for how people take on new experiences and how they process information. Now, actually, he didn't use too many scientific studies, and this is a fact that is often brought up by critics of this personality quiz, but his work made him one of the most influential minds of the time and certainly gives insight into how we actually do interact with each other in our world. Jung's theories and Briggs' work answer crucial questions about how we seek out and how we take in experiences. They answer these questions with 4 dichotomies, those dichotomies being the result that make up our personality types. So let's go ahead and explore these questions and what they say about your personality. Question number 1 is, where do you get your energy? And the answers are either extroverts or introverts. The first question pairs with the dichotomy extroverts versus introverts, and these are a hot topic in the discussion of personality psychology. Almost every personality quiz seems to have at least this, but there are many misconceptions about these two labels. Extroverts don't always want to get wild at a party all the time. They just get their energy from stimuli with the outside world. Introverts aren't necessarily shy and secluded. They just get their energy from self-reflection and staying within their own world. You can still be a social person and be an introvert, and on the other hand, you can also be a shy extrovert. Question number 2 is, how do you take in information? Do you sense it or do you use intuition? Whenever you walk into a room, how do you assess what's going on? Do you prefer to get hard facts and direct answers? If so, you're probably ranking high for sensing. Now, if you prefer to rely on your intuition, your gut, you may get a feeling for what's happening. You may look at patterns, body language, and just feel the energy in the room. That means your second letter would be an N, standing for intuition. So, the third question is, how do you actually make decisions? Do you think or do you feel? Once you have to act, how do you actually decide what you want to do? Now, you might be the type of person to create a pros and cons list and rely on logical thought to make a decision. If you are, you're probably scored high for thinking. However, maybe you frequently go with your gut feeling and you rely on the emotions that you're feeling to make your decision. Then you might have ranked a bit higher for feeling. And number 4, how do you organize your world? Do you use judgment or do you use perception? When you're planning a trip, do you plan or do you leave things open to change? If you tend to be a planner, you might find yourself planning most of the areas of your life. You can use your judgment to predict what you will do next and how the next few years of your life are going to look for you. If you tend to be more flexible, you might be more relying on your perception of the world. When you perceive things to be a signal for change, then you go ahead and you make that change. Now, this dichotomy is in addition to Jung's original theories. Remember, Briggs did not use Jung's theories word for word. She simply based her personality assessment off of his work. She used it as a guide. These questions can certainly give you insight into how people work and interact with other people. And this is why it's used by so many business leaders and hiring professionals. Further research actually shows how different personality types interact with each other and how many of each type you should hire for a productive workplace. You don't want all of your employees to be extroverts, and you also don't want all of them to be introverts. So if you enjoyed this video, feel free to watch some of the other videos in this personality series. And if you want to learn more about your own personality, specifically Oke ya, jadi videonya sampai di situ saja. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat, memang ada kurang lebih ada 4 kategori ya, kelihatannya ya. Jadi ada 4 kategori, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih lebih umbrella lagi, 16 personality types ini sebenarnya base-nya itu pada konteks 2 dikotomi sebenarnya, ya, konteks 2 dikotomi. Jadi dua hal yang saling berbeda begitu, dikotomi, yaitu rational, ya, jadi rational functions, thinking and feeling, seperti itu ya. Kemudian irrational function, ya, sensing and intuitions. Jadi menurut daripada penelitian dari Myers dan Briggs, sebenarnya ketika dia melihat Jung tadi, dia mengatakan bahwa sebenarnya personality daripada setiap personal itu sebenarnya sangat menentukan diversity of culture yang diperlukan oleh organisasi. Jadi tidak bisa sekedar cuman kita perlu tipe tertentu begitu di dalam organisasi, tetapi
kita harus memperkaya tipenya ya di dalam organisasi. Nah, ini adalah kurang lebih ya secara singkat gambaran mengenai kurang lebih tadi ada 4 tadi ya, 4 types gitu ya, atau 4 kategori yang dijelaskan tadi juga di video tadi ya. Jadi ada extrovert, introvert gitu ya, ada sensing, intuitions, ada feeling and thinking, ada perceiving and judging. Jadi kalau dilihat dari konteks ini sebenarnya konteks daripada organisasi atau kebutuhan daripada organisasi terhadap kepribadian personality ini sebenarnya dilihat apakah kita memang lebih banyak membutuhkan rationality ya di dalam bisnis dalam menjalankan bisnis itu misalnya atau menjalankan organisasi itu ataukah kita memang memerlukan orang-orang yang sifatnya lebih kreatif inovatif misalnya yang sifatnya lebih sensing intuitions gitu loh lebih perceiving terhadap lingkungannya sehingga kita bisa menjaga komposisi itu sebenarnya. Jadi kalau kalau kita bicara mengenai rekrutmen misalnya, kan kalau pembentukan culture itu sebenarnya kan dimulai dari awal kan sebenarnya, bukan dari akhir. Jadi kalau kita mulai dari akhir, artinya kita mulai dari result, ya kita ingin apa, kita ingin apa, itu sebenarnya bagian yang penting, tetapi ketika kita ingin develop, sebenarnya pada akhirnya organisasi itu menjadi apa ya sudah kebentuk lah begitu, sudah terbentuk. Tetapi ketika kita mulai dari awal, yaitu mulai dari rekrutmen. Jadi yang saya sebut dengan result tadi adalah ketika kita sudah menentukan ya KPI dan macam-macam dan menjalankannya dan kemudian sudah mulai kelihatan ada hasil-hasilnya gitu ya. Tetapi kita terlambat membentuk ya, terlambat komposisi. Nah, sekali lagi memang di dalam konteks ini sebenarnya tidak ada benar salah sih. Hanya memang Myers and Briggs menganggap bahwa pembentukan budaya itu harusnya mulai dari rekrutmen. Maksudnya begitu. Jadi dia tidak melihat bahwa salah sih kalau kemudian dari sisi perusahaan itu kalau misalnya rekrutmennya tidak menggunakan personality test seperti yang mereka anjurkan, tetapi sudah jalan seperti itu dan kemudian terbentuk dengan alamiah. Sebenarnya bagi Myers and Briggs dia tidak terlalu mau fokus kepada alamiah itu, tetapi dia lebih fokus kepada awalnya bagaimana kemudian perusahaan itu bisa membentuk komposisi sebenarnya. Nah, tapi dalam kenyataannya nanti dari tahun 1994 sampai sekarang terjadi tiga perubahan kuesioner maupun juga di dalam melihat atau interpretasi daripada hasil. Nah, tentunya akhirnya banyak juga penelitian berkaitan dengan ya kalau organisasi sudah ada orang-orangnya, sudah terbentuk ya kan dulu waktu rekrutmen nggak pakai MBTI itu bagaimana dengan mereka-mereka ini. Akhirnya juga ada penelitian yang memfokuskan diri kepada pasca rekrutmen ya bagaimana mereka membuat model-model untuk membuat semacam pengelompokan ya categorize daripada rekan-rekan personal sebenarnya. Nah, ini ada free test rekan sekalian. Silahkan kalau rekan-rekan ingin ini nanti saya akan kasih di chat di fitur chat gitu ya tes banyak banget simple test dari MBTI yang ada di Maya dan Anda bisa mencari. Tetapi sekali lagi yang bisa menginterpretasikannya secara real itu adalah certified MBTI assessor ya. Jadi mereka yang bisa sebenarnya bisa punya satu keahlian lah untuk menjelaskan tentang personality ini. Tetapi tidak ada salahnya sih mengambil tes-tes simple seperti ini untuk mengetahui kita itu sebenarnya di tipe apa gitu ya. Jadi memang ada kemudian di dalam perjalanan itu nanti mulai ada penambahan sih gitu ya. Jadi
ada penambahan, tapi tetap di dalam koridor 16 gitu ya, 16 personality. Jadi ISTJ itu orangnya practical, logical, ya kan, sangat quiet, serious gitu ya, dan orangnya trueness katanya gitu, trueness gitu ya, and dependability gitu ya. Jadi ini orang-orang yang sangat sangat ya mungkin logik kali ya, orang logik ya, orang introvert kebetulan sedikit. Dan kalau kita perhatikan juga di dalam 16 model ini sebenarnya kita nanti akan melihat ada semacam pertemuan-pertemuan sebenarnya ya, pertemuan-pertemuan antara ekstrovert, introvert, intuisi, judging seperti itu. Dan pertemuan-pertemuan ini akhirnya bisa kita lihat sebagai sebuah ya kekuatan gitu ya, sebagai kekuatan. Nah, jadi Jung itu punya sesuatu yang menarik sekali, yaitu bahwa understanding the way we typically process information, dia bilang gitu ya, kita bisa gain insights into why we act and feel the way we do. Nah, jadi dari teori ini, dari pendapat Jung ini, ya terhadap thinking process, ya. Jadi sebenarnya dia mengatakan, Jung mengatakan bahwa kamu bertindak, kamu merasakan sesuatu, ya. Ketika Anda perceiving the world, ketika Anda perceive the world, itu semuanya itu datangnya dari thought process. Jadi datangnya dari cara kamu berpikir, gitu loh. Ya, jadi waktu saya ngambil business coach certification dari University of California Davis, saya juga belajar ternyata di dalam konteks coaching pun mereka menggunakan teori Jung sebenarnya, yaitu thought process. Jadi setiap aksi yang terjadi itu sebenarnya dasarnya itu dari apa yang kita pikirkan, katanya gitu. Gitu. Jadi kalau kalau kita berpikir bahwa masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan cara A, maka kita pasti akan digerakkan untuk mencari cara B, gitu maksudnya Jung begitu. Jadi ini adalah proses di dalam berpikir sebenarnya. Maka kalau kita di coaching itu di proses coaching kita akhirnya melihat bahwa setiap aksi itu pasti ujungnya itu mindset sebenarnya atau skill set. Jadi selalu dua itu, mindset dan skill set. Jadi Jung akhirnya identified ada dua core psychological processes. Pertama adalah perceiving. Jadi perceiving ini kan senses ya, rekan sekalian ya. Jadi panca indera. Sebenarnya panca indera kita kan dibentuk untuk perceiving ya. Jadi telinga, mata, kulit, lidah, itu hidung ya. Itu sebenarnya indera penciuman. Itu sebenarnya adalah untuk perceiving sebenarnya. Karena kita alat untuk perceiving itu cuma indera aja seperti itu. Dan yang berikutnya adalah judging. Judging ini proses yang terjadi kan di dalam brain, di dalam otak. Jadi ketika kita dapat sensing itu, gitu ya, dapat perceiving itu, otak kita itu memproses informasi itu, gitu ya. Nah, informasi yang diproses seperti ini sangat tergantung kepada how we organize the information dan how we coming to the conclusions gitu loh. Nah, dari sinilah kemudian ya kan Jung kemudian melihat bahwa untuk perceiving itu membutuhkan sensing dan yang kedua itu yang dia sebut itu intuiting atau intuitions gitu ya. Dan ada konteks yang di opposite-nya itu judging itu yaitu berkaitan dengan thinking and feeling. Jadi mental process gitu ya. Jadi semua ini jadi perceiving ya, termasuk sensing, intuisi, thinking and feeling itu semuanya adalah mental process yang sebenarnya bisa directed either at the external world gitu ya atau dari internal dari subjective experience. Ya, jadi mental process ini ada dua input maksudnya, satu internal, satu eksternal gitu. Nah,
ini yang kemudian nanti mempengaruhi rekan-rekan itu untuk perceiving dan make decisions. Nah, jadi ketika rekan-rekan nanti melihat ya cara pandang organisasi terhadap budaya, itu ada faktor-faktor yang Jung bilang itu 4 faktor ini gitu. Nah, ini terus kemudian beratnya kemana? Nah, pada waktu Jung tidak melakukan satu kuantitatif lah begitu, tapi dia sudah melakukan analytical gitu ya. Sudah ada beberapa ya, tetapi tidak advance, kemudian dikembangkan oleh Myers and Briggs. Jadi Jung kemudian term this attitude ya towards outer world itu disebut extroversion, extrovert gitu. Kemudian yang dari inner world itu introversion, gitu, introvert gitu ya. Nah, jadi kombinasi-kombinasi ini kemudian jadi 16. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya bagaimana sih menggunakan metode ini sebenarnya. Jadi metode ini digunakan secara etis gitu ya oleh MBTI practitioners gitu ya. Dan biasanya digunakan untuk karir counseling, personal development, team building dan macam-macam. Dan awalnya kan dipakai sama Myers and Briggs untuk rekrutmen gitu ya. Tapi belakangan eh, tidak dipakai sebagai satu-satunya alat gitu loh untuk menentukan rekrutmen ya. Jadi memang terjadi perkembangan lah begitu. Jadi awalnya Myers and Briggs bilang bisa dipakai nih untuk rekrutmen gitu ya, tapi dalam belakangan seperti saya katakan tadi dari tahun 1944 sampai sekarang terjadi berbagai kali perubahan. Ya tadi video tadi mengatakan ada 3 kali perubahan. Jadi berubah oleh kenapa? Karena memang akhirnya banyak sekali masukan-masukan ya terhadap MBTI. Dan akhirnya para pakar itu ada yang berpendapat ya bahwa kalau menggunakan MBTI tidak boleh dijadikan satu-satunya alat. Jadi memang nature of the test itu katanya memang ini bukan masalah preference. Jadi maksudnya bukan masalah salah benar sebenarnya. Ini lebih kepada ya ini adalah tipe gitu, tipe personality ya, tipe. In addition, MBTI itu sorts for type, it does not indicate the strength of ability. Jadi ini hanya dapetin clue bahwa oh ya kalian tipenya adalah sensing, orangnya intuition banget, misalnya seperti itu, tetapi tidak menentukan kemampuan dia di dalam bekerja gitu ya. Makanya tes daripada MBTI yang tadinya dipakai untuk menentukan decision di dalam rekrutmen akhirnya berubah menjadi it should not gitu, it should not. Jadi tidak lagi dipakai sebagai satu-satunya untuk menjudging orang itu bisa siap kerja atau tidak. Ya, jadi memang ada perkembangan-perkembangan baru. Nah, jadi memang model ini helps to increase the awareness of users own dominant personality preference. Jadi ketika saya tahu bahwa saya orangnya ekstrovert misalnya, ketika saya berhadapan dengan orang introvert misalnya, itu saya harus bagaimana sih begitu. Nah, nanti mulai banyak tuh Pak, Bapak-Bapak sekalian teori-teori yang berkaitan dengan interaksi-interaksi sebenarnya ya, interaksi antar personality gitu. Maka muncul buku-buku misalnya How to Deal with Difficult People. Nah, menurut International Coaching Federation tidak ada konteks yang disebut dengan difficult people sebenarnya. Itu adalah labels sebenarnya. Jadi yang ada itu bukan difficult people, yang ada itu adalah the way they thinking atau mental prosesnya itu different aja dengan yang lain. Jadi tidak ada difficult people, yang ada itu adalah personality yang berbeda atau thought process yang berbeda gitu. Nah jadi the goal of making personality traits measurable ini adalah sebenarnya adalah quest aja sih, semacam fundamental quest for professional tools to seek to offer an objective assessment. Jadi pengen lihat saja sih sebenarnya secara objektif ini tipenya seperti apa. Kan tadinya sebelum ada alat-alat ukur ini kan kita selalu bilang ini orangnya sulit banget ya, ini orangnya ini ya begini ya tipenya gitu ya. Jadi kita hanya meraba-raba begitu. Nah sekarang dibuat modelnya, dibuat tesnya sehingga nanti bisa helping team building, relationship gitu, bikin karir, counseling dan seterusnya.
Nah, jadi di dalam hal ini ada beberapa komen sih, ya ada beberapa komen yang didapat oleh saya ketika saya mempelajari model MBTI, walaupun akhirnya secara singkat saja, yaitu berkaitan dengan walaupun MBTI ini populer banget gitu ya, populer banget, itu problemnya itu muncul gitu ya dari hasil penelitian terbaru, yaitu bahwa ada low test and retest reliability. Nah itu, jadi secara statistik, jadi kalau Anda misalnya ambil tes MBTI, misalnya hari ini gitu ya, kemudian 3 hari lagi kamu ambil lagi tes itu gitu ya, Anda bisa different hasilnya. Jadi tidak konsisten. Nah, ini menurut beberapa yang saya baca ya dari hasil kritik-kritik para peneliti ini, dia mengatakan secara displaynya, secara statistik maksudnya, itu ada low test and retest reliability. Jadi ketika kamu ambil hari ini, terlalu dekat ambil lagi, misalnya jaraknya dekat banget dengan tes yang pertama, bisa terjadi Anda fall into a different personality category. Gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah concern terhadap model ini. Jadi ada namanya Cartesian logic itu dari Descartes gitu ya. Descartes seorang filosofer yang sangat baik sekali. Dia mengatakan ada Cartesian logic gitu ya. Jadi Cartesian logic itu intinya gini. Kita menempatkan orang-orang itu kayak di dalam box gitu. Dan tidak melihat manusia itu punya dimensi yang lebih kompleks. Jadi ketika misalnya kalian di waktu tes itu di MBTI dibilang ada ESTJ gitu. Nah, ESTJ itu ini kayak dikotakin gitu. Jadi kalau STJ berarti kamu bukan ISTJ dong, kamu adalah ESTJ gitu kira-kira gitulah. Jadi pengkotakan. Jadi menurut beberapa peneliti sebenarnya dimensi personality itu tidak bisa sekedar kotak-kotak begitu, gitu ya. Ada kritik-kritik seperti itu. Jadi ini ada 2 kritik lah sebenarnya yang populer lah untuk MBTI gitu ya. Tetapi para peneliti ini tidak sekedar kritik gitu, tetapi mereka juga membuat tandingannya gitu. Misalnya contoh Marston Personal Profile Analysis atau PPA yang dibuat tahun 1928 gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa perilaku manusia itu sebenarnya memang ada 2 bipolar dimensions katanya, eksternal internal. Ya, tetapi tidak seperti bayangannya MBTI yang 16, mereka kemudian nawarkan misalnya DISC gitu ya, dominance, inducement dan submission and compliance. Terus ada juga yang kemudian mengeluarkan 5 factors model gitu ya. Jadi ada openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, dan neuroticisms. Jadi ini jadi banyak tandingan lah, banyak tandingan untuk melihat atau melengkapi lah daripada MBTI sebenarnya. Makanya MBTI akhirnya banyak peneliti agree bahwa dia tidak satu-satunya. Ya dulunya karena nggak ada alatnya kan, jadi tahun 44 keluar ya itu aja yang dipakai ya. Jadi masuk akal sih menurut saya gitu, masuk akal. Jadi ada pengertian-pengertian baru. Nah, ini adalah literaturnya yang saya ambil sebagai sebagai reference utama gitu ya. Silakan nanti rekan-rekan kalau ingin beli bukunya, Anda boleh beli buku ini untuk melengkapi gitu model itu. Nah, ini salah satu dari yang saya ingin jelaskan. Mungkin kita perlu pause dulu recordingnya untuk kita bareng-bareng tanya jawab ya. Oke, Bapak sekalian, kita lanjut kembali ke model yang ke-25, yaitu corporate cultures dari Charles Handy and Roger Harrison. Ya, dalam perjalanan akhirnya Charles Handy lebih terkenal daripada Roger Harrison-nya ya. Begitu. Tetapi ini memang seorang tokoh yang luar biasa di dalam corporate culture.
Dan Charles Handy melakukan penelitian dengan satu tesis, misalnya how can one assess the dominant organizational culture and contrast it with the desired corporate culture. Jadi Charles Handy melihat begini, ada satu budaya organisasi yang dominan, gitu. Tapi sebenarnya belum tentu itu adalah desired, gitu. Itu bukan sesuatu yang sifatnya diinginkan. Tapi itu sudah terjadi, dominan. Gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengukur gitu. Jadi bagaimana mengukur? Apakah dominant culture ini good, cocok, gitu ya, dan bisa dipakai terus-menerus organisasi itu sebagai budaya, atau justru bahkan kebalik, mestinya harus ada sesuatu yang lebih bagus begitu, dan harus dikembangkan kembali. Jadi, in order to deal with complex cultural issues gitu ya, itu Charles Handy nulis buku judulnya Gods of Management tahun 76. Nah, kenapa dia pakai gods? Karena dia memang menggunakan istilah-istilah dari dewa-dewa Yunani, ya dewa-dewa Yunani kuno gitu, gods gitu, ada Zeus, ada apa gitu, untuk menggambarkan lah, menggambarkan culture gitu ya. Jadi dalam perjalanan akhirnya Roger Harrison mendevelop kemudian mempopulerkannya gitu menjadi corporate culture. Jadi their ideas itu sufficiently similar to be considered together. Jadi sama-sama mirip, akhirnya mereka gabung. The factors determining which category a corporate culture might fall into will be its degree of formalization-nya. Ya kan? Dan yang kedua itu centralization-nya. Nah, apa itu sih sebenarnya formalizations and centralizations? Jadi Harrison itu waktu dia melihat bukunya Charles Handy, kemudian dia meneliti ya ternyata budaya itu ada rule-nya gitu. Nah, rule ini sebenarnya terbentuk secara formal gitu, formal dan sometimes centrally directed. Jadi maksudnya gini, founders ya bikin perusahaan misal gitu. Kemudian founders itu pasti kemudian apa? Memakai tipologinya dia kan. Jadi kalau pakai bahasa Myers and Briggs menggunakan personality-nya dia ya di dalam konteks itu untuk membangun yang disebut dengan the early culture gitu ya. Jadi early culture. Jadi mereka bentuk early culture itu dengan konsep itu. Kemudian tanpa sadar, memang pada awal-awal mungkin tidak terjadi formalisasi, hanya sekedar cuman karena menunjukkan saja karakternya gitu. Kemudian mulai kepikiran, oh ya 1, 2, 1, 2 nambahin sana sini seperti yang kita tahu misalnya seperti values misalnya, kita tambah values ini, values itu dan seterusnya. Akhirnya values-values ini terkumpul. Nah, begitu si foundersnya sudah mulai tua gitu ya, legacy mulai dibuat. Nah, legacy mulai dibuat, yaitu apa? Mulai membuat formalisasi. Nah, formalisasi ini masih macam-macam. Ada yang formalisasinya dalam bentuk nanti dibuat SOP atau dibuat semacam dibuat semacam rules of engagement misalnya. Tetapi kebanyakan lebih sifatnya adalah natural sebenarnya, tetapi sudah formalized. Jadi seakan-akan pernah dengar istilah ini ya, ada hukum yang tidak tertulis. Nah, gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya adalah role daripada culture yang menurut Harrison itu conceives ya kan melalui apa? Highly formalized and centrally directed. Nah, Handy kemudian di dalam bukunya itu dia tuh memberikan satu perumpamaan yang disebut dengan Apollo culture gitu. Jadi Apollo culture itu adalah satu bentuk culture yang sangat birokratik ya dan scientifically managed gitu ya by time. Jadi
secara apa timing gitu ya, terus ya motion ya, bergerak gitu ya, itu akan menjadi semacam mechanical aja gitu. Jadi culture-nya jadi mechanical. Jadi eh, eh, kenapa kamu tidak bisa berubah? Saya kemarin ada satu organisasi yang saya tangani itu, saya bikin sistem prosedurnya saya rubah-rubah begitu. Tapi ketika dikasih masukan gitu ya, mereka bilang kita itu terbiasa top down, dia bilang. Jadi kalau kita kemudian diminta lebih horizontal, karena kebetulan saya apa senang membuat organisasi itu lebih horizontal daripada vertikal, karena eh, kolaborasi, inovasi dan segala macam itu terjadi karena interaksi itu. Akhirnya dari birokrasi vertikal saya rubah jadi horizontal. Wah, banyak yang nggak nyaman tuh. Mereka bilang kita terbiasa top down. Jadi top down itu membuat kita itu jadi sangat sukar untuk kemudian untuk berinteraksi satu dengan lain secara dengan posisi yang sama lah, maksudnya gitu ya. Jadi ranking matters gitu ya, pangkat matters bagi mereka gitu ya. Jadi mereka perlu ke hierarki sebenarnya. Nah, sedangkan di dalam konteks budaya-budaya tertentu, terutama budaya-budaya yang hari ini kita sebut dengan budaya startups, itu mereka kan sangat sangat horizontal. Nah, jadi akhirnya Harrison dan Handy bilang ya ada memang konteks yang kita budaya itu konteksnya itu adalah sangat vertikal gitu, sangat birokratik, dan kadang-kadang tidak dituangkan di dalam tulisan-tulisan, tetapi terjadi seperti mechanical aja gitu. Nah, kemudian ada istilah juga yang diperkenalkan oleh Harrison itu namanya power culture. Kalau di bukunya Handy disebutnya Zeus culture gitu ya. Ini gambaran dari satu organisasi yang disebut dengan spider web gitu ya. Jadi spider in the center of web gitu. Jadi ketika bicara mengenai power culture atau Zeus culture ini, maka dibicarakan mengenai sebuah organisasi yang sebenarnya disatukan, ya kan, atau dikait-kaitkan dengan a brilliant founder, gitu ya. Jadi culture ini sangat verbal, sangat intuitif. Oleh karena apa? Karena yang tengah-tengah itu foundernya, gitu. Jadi foundernya itu yang semacam yang menentukan budaya itu mau bergerak kemana sebenarnya, gitu. Nah, jadi yang pertama itu berkaitan dengan Apollo culture, itu si foundernya ya kan eh, tanpa sadar itu membentuk mechanical gitu. Tetapi kalau power culture, si foundersnya itu terlalu karismatik gitu. Jadi terlalu karismatik sehingga akhirnya membuat sekeliling itu seakan-akan membentuk jaring laba-laba di mana spidernya itu ada di center of the web, sehingga terjadi semacam hubungan-hubungan informal gitu. Nah, ini biasanya ini perusahaan-perusahaan apa ini? Perusahaan-perusahaan keluarga yang pendiri-pendirinya karismatik sebenarnya gitu ya. Nah, ini culture-nya sangat verbal, sangat intuitif. Kemudian ada yang ketiga itu temuan dari Harrison setelah dia membaca buku Charles Handy dan kemudian meneliti ya dalam penelitiannya, akhirnya dia menemukan satu budaya yang disebut dengan task culture ya. Jadi satu tadi yang tadi di atas itu role culture ya kan, jadi peranan dari masing-masing itu daripada personal itu ya kan, secara birokrasi lah ya, jadi peranan directors apa, peranan managers apa dan seterusnya, tanpa kemudian melihat ada horizontal aspek begitu. Sedangkan kalau power culture sangat berdiri pada sentralisasi si foundernya. Kalau task culture atau Athena menurut Handy itu adalah semacam apa ya? Saya tidak katakan sebagai ad hoc group gitu, tapi lebih kepada satu grup gitu ya yang berkumpul interdisciplinary gitu ya, dan mereka mengerjakan tugas-tugas mereka seperti yang dilakukan oleh kantor pusat begitu. Jadi
desentralisasi sebenarnya kerjanya gitu ya, tetapi diformalize oleh disiplin gitu. Nah, sehingga ini task culture ini lebih kepada kalau kalau di Peter F. Drucker, dia sebutnya sebagai management by objective gitu. Nah, jadi culture-nya terbentuk oleh karena objektif daripada organisasi. Jadi objektif ini ya kan menjadi leaders-nya gitu di dalam organisasi atau budaya ini. Nah, finally itu ada konteks yang disebut dengan desentralisasi informal. Jadi yang task culture ini desentralisasi tapi formal gitu. Sedangkan yang terakhir ini desentralisasi informal. Nah, Harrison bilangnya atomistic, Andy bilang ini adalah Dionysian, ya Dionysian. Karena ini Dionysian ini semacam apa ya? Ya melambangkan free spirit gitu. Jadi satu organisasi atau budaya yang lebih bergantung kepada hubungan-hubungan baik, hubungan-hubungan yang sifatnya respect, atau hubungan-hubungan yang sifatnya affection gitu ya. Jadi karakteristiknya itu lebih dikumpulkan oleh karena common interest. Nah, ini kan organisasi yang kalau sekarang kita sebutnya komunitas gitu ya. Jadi komunitas itu desentralisasi informal sebetulnya gitu ya. Jadi mereka membentuk itu sebagai satu budaya. Jadi ada empat budaya yang disebut corporate culture oleh Harrison maupun juga oleh Handy begitu. Nah, how to use the model ini pertanyaannya. Jadi model ini bisa membantu untuk meningkatkan awareness ya dari own culture ya kan, own culture itu, atau juga culture perspektif gitu ya dari rekan-rekan yang ada di dalam internal perusahaan. Jadi maksudnya gini, the models itu bisa dipakai untuk membangun skills di dalam diagnosing and coping with differences in business dealings, corporations, communication styles, team dynamic, and decision making process. Jadi maksudnya gini, kalau kita lihat dalam konteks merger acquisition misalnya gitu ya, different score, jadi kan mereka juga bikin tesnya ya gitu. Jadi different scores ini itu bisa membuat satu indikasi ya. Jadi membuat satu indikasi bagaimana dealing dengan differences and similarities gitu. Ya, bagaimana dealing antar dua organisasi ini. Jadi contoh kasusnya itu adalah Bank Mandiri ya. Jadi empat kalau nggak salah 4 atau 5 bank gitu jadi satu gitu kan. Ketika jadi satu itu dites itu masing-masing itu corporate culture-nya gitu. Nah, nanti kelihatan bank A, B, C, D gitu ya. Itu ya kan bank dagang negara itu bagaimana dan bank yang lain ini. Kemudian dicocok-cocokin, diliatin ya kan, oh ada differences juga, ada yang cocok juga. Nah, akhirnya dengan satu model pengetahuan ini, maka mereka bisa membuat desired cultures. Buat desired cultures. Nah, jadi mereka cari gaps gitulah ya. Dan sehingga nanti ujungnya nanti baru change management lah, jalan gitu ya, change management jalan untuk merubah menjadi desired cultures namanya. Nah, ada beberapa penelitian itu kemudian juga melihat hasil-hasilnya. Jadi ada beberapa hasil dari model Charles Handy dan Roger ini. Ya, pertama adalah awareness of different interpretation people gitu ya. Jadi terhadap bosnya, terhadap decision making, terhadap communication pattern gitu ya. Jadi terlihat banget bahwa organisasi ya Tesla misalnya. Tesla itu sangat bergantung sama Elon kan, si Elon Musk. Nah, itu berarti dia langsung ada semacam awareness tuh. Kalau mereka sudah belajar teori ini, mereka aware, oh ini berarti dia lebih ke bukan ke role, bukan ke task, tapi lebih kepada memang ini adalah the brilliant founder gitu. Ya, jadi pendekatannya sangat verbal, sangat intuitif begitu. Nah, jadi ada ada kesadaran dari organisasi, insan-insan organisasi untuk bagaimana caranya berhadapan dengan Tesla misalnya gitu.
Dan yang kedua adalah awareness of the differences between two or more organizational cultures in merger acquisition process. Jadi ketika perusahaan-perusahaan itu pengen merger atau terjadi akuisisi, biasanya mereka menggunakan alat-alat tes corporate culture ini untuk menentukan ya kecocokan, menentukan apa yang harus dilakukan, change management apa yang harus dibuat, ya kan. Jadi akhirnya mereka juga sadar akan ada gap antara current culture dengan desired culture gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah indikasi untuk mapping sebenarnya gitu ya. Jadi ketika terjadi mau merger acquisition, nanti dilihat kecocokannya, salah satunya adalah dilihat daripada mapping ini ya, mapping daripada gaps gitu. Komen, nah ini argumentasi ya. Jadi some argumentations untuk model ini adalah cara ukurnya gitu ya. Jadi cara ukurnya gitu. Jadi pertanyaan gini, what about market focus versus internal focus? And the degree of risk that is taken. Jadi menurut para ahli yang meneliti, yang mengkritik daripada Charles Handy dan Roger ini, dia mengatakan bahwa model ini sebenarnya membuka pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, kalau misalnya organisasi itu masuk ke dalam satu pasar tertentu begitu, ya kan? Kemudian dia ada internal culture-nya sendiri yang sudah sangat kental gitu ya, sangat kuat. Itu bagaimana resikonya? Kalau kemudian dicoba untuk dicari gap terus dirubah kan? Kan modelnya Charles Handy tadi kan dengan Roger Pattinson adalah apa? Dia cari current, dites, dapat current culture, terus kemudian dilihat current culture ini cocok ya, misalnya dengan situasi bisnisnya, dan kemudian kalau nggak cocok dirubah. Nah, yang menjadi pertanyaan daripada para ahli itu adalah resikonya gitu, degree of risk-nya bagaimana gitu, ngerubah-ngerubah gitu. Ya, jadi Bapak sekalian, Elon Musk misalnya di Tesla, dia spider in the web gitu ya. Kebayang nggak kalau kemudian masuk ke pasar tertentu, kemudian peranan dia dikurangi oleh karena misalnya aturan regulasi dan macam-macam. Jadi yang namanya founder-founder ini ada dikurangi peranannya, misalnya gitu. Sedangkan di negara asalnya dia sangat kuat sekali, misalnya peranannya secara individual. Tapi begitu masuk pasar-pasar tertentu, peranannya itu mulai dikurangi oleh regulasi. Nah, ada risiko nggak gitu kalau kita kemudian rubah budayanya, gitu ya. Nah, are there just 4 categories or should be more? Ya, nah ini pertanyaan-pertanyaan. Karena tadi dari hasil penelitian kan ternyata memang secara personality pun juga sebenarnya Cartesian logic itu enggak make sense. Masa personality manusia cuma 16, masa sih cuma 16 begitu. Pasti harus lebihnya ke mana gitu ya. Atau titik fokus perhatiannya ya di dalam meneliti itu ya, atau mendalami itu bagaimana. Jadi pasti ada pertanyaan seperti ini. Terus yang pertanyaan berikutnya adalah what about the culture interpretations of all the data across the globe? Nah, jadi maksudnya adalah kan penelitian Charles Handy dan Roger kan adalah di Amerika. Di Amerika mereka menemukan 4 gitu. Nah, tapi kalau kita cek ke China atau cek ke Indonesia atau cek ke misalnya ke negara-negara lain, apakah 4? Apakah begitu tuh cara kita mengukurnya ya? Jadi tadi di MBTI juga sama kan? Di Amerika itu 90 pertanyaan, di Eropa mungkin 60 gitu. Pertanyaan MBTI. Nah, ini terjadi culture interpretation sebenarnya yang sangat beragam. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang masih terus diteliti, digumulkan ya. Saya lihat jurnal kemarin sudah ada mungkin 25.000 citations ya berkaitan dengan Charles Handy dan ini. Jadi banyak banget yang fokus meneliti ini. Ya, ini ada satu video ya saya akan putarkan juga untuk rekan-rekan. Ya ini sekedar untuk memahami lebih baik ya terhadap Charles Handy. Handy's 4 classes of culture: power, role, task, and person. In an organization with a power culture, power radiates from just a few individuals, whose influence spreads throughout the organization.
This type of culture can be found in small or entrepreneurial organizations, where there are few rules and little bureaucracy. This makes decision-making swift. In an organization with role culture, people have clearly delegated authorities within a highly defined structure. Role-based cultures are common in bureaucratic organizations, for example, the government. People are highly controlled and follow predetermined procedures without questioning their purpose. Everyone knows their roles and responsibilities. Role cultures typically have a tall, detailed organizational structure. As a consequence, decision-making may be slow. Task culture are formed when project-based teams are established in an organization. These teams are used to address a specific problem, and nothing is allowed to get in the way of addressing their goals. There is no single power source. Power shifts depending on the mix and expertise of the team members. Task culture is suitable for rapidly changing organizations. Matrix organizations are an example of task culture. Person culture. In an organization with person culture, individuals see themselves as unique and superior to the organization. The organization simply exists for the individual to work. Common in firms of professionals such as accountants and lawyers, the organization is full of people with similar training, background, and expertise. Power lies in each group or individual. The success of a person culture organization depends on retaining key personnel. Begitu ya Mas Khalid ya. Jadi ini semacam summary saja. Jadi power itu sebenarnya terjadi di organisasi entrepreneurial. Ya, jadi mereka birokrasinya kecil sekali, pengaruh daripada foundersnya sangat kuat, ya bahkan bahkan terlalu kuat menurut saya. Tetapi Anda lihat ya, Apple itu Steve Jobs itu power banget. Tesla, Elon Musk itu power banget, gitu ya. SBY dengan Demokratnya itu power banget, gitu. Pak Harto pada waktu dengan Golkar power banget, gitu ya. Nah, tapi ada juga di dalam penelitian itu berkaitan dengan role, jadi peran ya dalam organisasi. Nah, peran dalam organisasi ini akhirnya menyebabkan terjadinya birokrasi, makanya decision making jadi slow, gitu ya. Tetapi ini salah satu organisasi yang mampu controlling gitu sebenarnya ya, maintaining controlling luar biasa. Ada yang task gitu, tasking ya, ada organisasi yang budayanya itu adalah objektif sebenarnya. Jadi decision making bisa swift masalahnya gitu ya. Jadi karena apa? Karena objektif bisa berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah person gitu ya, person. Jadi orang-orangnya itu dianggap superior gitu, punya kompetensi. Jadi mereka sangat bergantung sama orang-orang ini. Nah, ini biasanya terjadi perusahaan-perusahaan konsultan nih Pak, Bapak sekalian. Perusahaan-perusahaan yang disebut dengan firms of professional. Ya, jadi sangat depending sama kemampuan ya kan dan ilmunya daripada orang-orang itu. Makanya retaining key personnel menjadi success factor yang penting sekali gitu ya. Jadi sebagai literaturnya, ini adalah beberapa literatur yang saya gunakan sebagai referensi. Ya, jadi nanti rekan-rekan nanti bisa melihatnya kembali jika ingin mempelajari lebih lanjut ya mengenai konsep daripada corporate culture, gitu ya. Nah, jadi kita stop dulu, kita pause dulu. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi ya mengenai model yang ke-26 ini dari Hofstede Culture Dimensions. Jadi Geert Hofstede membuat satu penelitian ya mengenai budaya dan akhirnya dia mengangkat satu tesis, which culture dimensions can be internationally operating organization expect.
Jadi ini latar belakangnya oleh karena apa? Karena latar belakangnya memang masalahnya IBM itu ada di mana-mana. Pada waktu itu 64 negara tahun 80. Jadi ini terjadi perbedaan culture yang luar biasa. Jadi ada tension, gitu, tension yang luar biasa yang menyebabkan akhirnya kantor pusatnya ini bingung sebenarnya gitu ya. Mereka berpikir dengan gaya mereka itu pasti bisa diterima di mana-mana. Kenapa? Karena gaya mereka yang bisa bawa IBM sampai ke mana-mana toh. Dan yang membesarkan IBM kan budaya mereka, budaya setempat ya. Ya dalam hal ini Amerika gitu. Jadi mereka bilang ini kita punya budaya superior nih. Sedangkan ketika masuk ke negara-negara itu kok jadi kayak nggak matching. Nah akhirnya Bapak Geert Hofstede ini akhirnya dia mengatakan oke, kita adakan semacam penelitian mengenai perbedaan-perbedaan budaya dan apakah ada satu jenis budaya yang bisa dipakai secara internasional. Begitu. Jadi ini ambisius banget nih sebenarnya ya gitu ya. Nah, jadi di dalam penelitian itu beliau menemukan begini. Jadi ternyata ada masalah dengan power distance, degree of inequality among people in country gitu. Jadi ada aspek berkaitan dengan inequality. Jadi ada ketidakseimbangan sebetulnya di banyak negara yang kelihatannya bagi kita itu kayak normal, tapi sebenarnya itu tidak normal. Gitu. Nanti saya jelaskan di belakang. Yang kedua adalah individualism versus collectivism. Jadi degree to which people in country prefer to act as individuals rather than members of group. Jadi ada budaya-budaya tertentu yang sangat individualistik. Jadi tidak berhasil kalau dibuat jadi grup gitu. Mereka sangat individual. Ya, jadi kerja kelompok itu malah bikin mereka sukar gitu. Gitu ya. Terus yang ketiga yang ditemukan itu adalah masculinity versus femininity. Jadi ada konteks di dalam budaya itu yang fokus pada maskulin. Jadi values itu lebih ke man daripada ke woman. Nah, tapi bukan masalah gender ya, tapi ini masalah values yang associated maksudnya. Ya values yang associated dengan laki-laki gitu, yaitu misalnya assertiveness, performance, success, competitions. Sedangkan kalau feminine values itu kan quality of life, relationship, service, care gitu ya. Nah, jadi ada budaya tertentu yang sangat maskulin, ada budaya tertentu yang sangat feminin gitu. Dan yang keempat adalah uncertainty avoidance. To the degree to which people in a country prefer structured situations gitu. Jadi ada budaya tertentu yang pengennya itu diatur gitu ya. Ini harus ada pemimpin harus ini dan itu. Jadi ada structure gitu, vertikal banget. Rules of engagement juga harus jelas. Tetapi ada budaya-budaya tertentu yang nyaman nggak diatur-atur gitu. Ya, ada budaya tertentu yang nyaman nggak diatur. Nah, jadi melalui riset-riset ini, ya kan, melalui temuan-temuan ini, kemudian Hofstede ini kemudian expanded his model dan added the following 2 dimensions ya di dalam perjalanan itu. Dia nambahin lagi 2 dimensi, yaitu short term and long term orientations, gitu ya. Jadi ada budaya-budaya tertentu yang values oriented-nya itu lihat masa depan. Ya, jadi misal contoh budaya di Eropa, Amerika misalnya. Hari ini lihatnya apa? Apa-apa lihatnya sertifikasi green culture, green economy, green apa. Ya sebenarnya orientasinya long term. Nah, sedangkan negara-negara di Asia short term semua. Mana ada yang mau pikirin green economy? Karena mahal kan, karena biaya tinggi. Mereka belum sampai ke sana. Jadi short term aja mikirnya. Nah, jadi begitu budaya long term visions ini dibawa ke Asia, ke negara-negara Asia misalnya, agak repot gitu ya. Kenapa? Orang-orang Asia mengatakan nggak cocok gitu. Nah, yang terakhir adalah indulgence versus restraint gitu ya. Barusan diedit tahun 2010 gitu ya. The degree to which a society allows relatively free gratifications of basic and natural human drives related to enjoying life and having fun. Jadi ada budaya-budaya tertentu yang merasa
apa ya, is normal kalau kemudian kita menempatkan satu budaya yang disebut dengan budaya indulgence gitu, itu normal gitu. Jadi contoh Spanyol misalnya, Spanyol itu katanya budayanya lebih senang ke barbar daripada sekolah gitu. Mereka lebih dapat pelajaran kata di barbar itu. Nah ini kan menarik ya, maksud saya ini budaya-budaya yang menarik begitu. Nah jadi ketika saya kemudian mencoba mendalami tentang hosted ini, akhirnya saya menemukan sebuah gambaran seperti ini, gitu ya, bahwa power distance itu ada low and high, gitu ya. Kalau kita menggunakan ya, kalau kita menggunakan istilah low and high, jadi yang low itu kalau di power distance itu adalah egalitarian, jadi sama rata sama rasa begitu. Tetapi kalau high hierarki, gitu ya. Tapi kalau yang collectivism dan individualism gitu ya, comfortable uncertainty avoidance index misalnya. Nah, itu bicara mengenai kolektif individual. Jadi ada budaya tertentu yang kerja itu harus kolektif. Senang kalau dibikin kolektif. Tapi ada yang individual banget gitu ya. Budaya kolektif itu kan budaya, misalnya contoh Indonesia sebenarnya termasuk budaya kolektif kan, gotong royong, koperasi. Kita tuh kolektif gitu. Tapi kalau negara barat individual banget kan, gitu ya. Karena memang skill setnya beda gitu. Ya, dan kalau kita bicara uncertainty, ya kita bicara ada yang uncomfortable dengan uncertainty, ada yang comfortable dengan apa dengan uncertainty. Gitu. Ya. Kayak kita ini kan sebenarnya uncomfortable dengan uncertainty, gitu. Tetapi ada yang comfortable gitu, ada yang merasa senang lah dikasih sesuatu yang menantang begitu. Nah, jadi berdasarkan polarisasi seperti ini, akhirnya saya melihat bahwa culture dimensions itu ya kan bisa membantu kita untuk melakukan semacam scanning terhadap budaya. Artinya kita bisa melihat budaya itu secara difference gitu. Melalui apa? Melalui scanning terhadap values-nya. Nah, jadi ketika kita bisa melihat perbedaan-perbedaan culture values melalui pemetaan itu, maka kita bisa lihat mana budaya yang kompatibel dengan kita, mana yang budaya yang tidak kompatibel dengan kita. Nah, jadi Hosted itu sudah sampai membuat kayak gitu tuh. Jadi dia memetakan gitu kalau masuk ke China itu budaya apa di China itu yang kompatibel dengan budaya Amerika, mana yang tidak kompatibel dengan budaya Amerika. Nah, sehingga insight-insight ini kalau di follow up bisa bisa kemudian membuat kedua budaya ini seakan-akan ada bridging-nya gitu, ya ada bridging-nya. Nah, sehingga nanti memudahkan di dalam performance sebenarnya. Betul ya. Jadi ini kan kayak komunikasi. Jadi komunikasi yang Myers and Briggs tadi, kalau yang satu bilang A, ini bilang B, nggak ketemu-temu, ya Jung bilang ini balik lagi ke proses thought-nya, cara berpikirnya. Nah, Hosted lihatnya values. Values itu apa? Ya values itu thought sebenarnya kan. Cara berpikir kan, thoughts gitu. Jadi proses berpikir itu. Nah, jadi akhirnya ketika dia melihat ini, yang tadinya semuanya penelitian cuma di Amerika, Hosted ini sumbangsinya adalah apa? Dia melakukan penelitian ke seluruh dunia, di mana IBM ada. Nah, jadi akhirnya dia mengumpulkan major cultural variables, gitu. Ini ada satu video yang saya ingin kita juga lihat bareng-bareng. Mari kita lihat video ini sebagai satu tambahan. Hello, Mr. Flying Bird. Today I'm going to talk to you about Hofstede's cultural dimensions. So, first off, a little bit about Hofstede. Hofstede was a Dutch social psychologist. He was a former employee of IBM, where he was able to gather over 100,000 surveys, collect all this data from 40 different nations, and really collect all of his findings, and was able to divide the dimensions of culture. Hello, Mr. Flying Bird. Today I'm going to talk to you about Hofstede's cultural dimensions. So, first off, a little bit about Hofstede. Hofstede was a Dutch social psychologist.
He was a former employee of IBM, where he was able to gather over 100,000 surveys, collect all this data from 40 different nations, and really collect all of his findings, and was able to divide the dimensions of culture into 5 groups. Oops. So first off, power distance index. Basically explains how there are different classes and how well are you able to communicate with each class. A high degree of power distance would be more accepting of the power division. A good example would be India's caste system. When you're born into a high class, that is your birthright. You stay in the upper class and you never leave it. Your children will be part of it as well. And comparatively to if you're in the lower division, or in the lower class, I'm sorry, in India's caste system, then you stay in the lower class. You never have hopes of becoming middle or even upper, and you accept it. You understand your role in your culture. A low degree of power distance would involve less stiffness and more ease of power flow. A good example would be the United States. We have different classes, and it is difficult to go from the lower to the upper, but there is that possibility, and hard work and effort. Individualism versus collectivism. Who are you looking out for? Are you looking out for yourself, or are you looking out for the group? High degree of this dimension would be the individualism part, where you are only looking out for yourself. And you have very little concern about what your team is doing. And then a lower degree of this would be the collectivism, where it's more Japanese culture style, where you are trying to help out your team and grow as a team and leave no man behind. Masculinity versus femininity. Tough versus tender. High degree of this would be masculinity. You're always looking out to achieve more, be rewarded, assert yourself. And these are within the career paths that you would choose. A low degree of this would be on the femininity side, where you are more willing to cooperate and care for others and look out for the overall quality of life. A good example of a masculine career would be plumbing, engineering, a lawyer. Feminine examples, career examples would be obstetrician, HR, nursing. Uncertainty and avoidance index. A high degree of this would be you're uncomfortable with uncertainty and change. You want to stick with the status quo. Comparatively to a low degree of uncertainty avoidance, you are more ambitious to changing things, making risky decisions, and essentially go with the flow. Confucian dynamism. Where is your perspective? Long-term or short-term? A high degree of this would be on the long-term, where you value your facade, you're open to traditions and your culture, and do unto the others as they would do unto you. If somebody's willing to grant you a favor or a gift, you're more than willing to return it. A low degree of this would be focusing more on the individual. You're looking for the short term. You're hoping to understand how your career or your job works. You want to learn as much as possible and then move on to a new company. Here's a great illustration of how the dimensions work and how it's on a scale of 1 to 100 for each dimension. And great illustration overall. Oke ya, jadi kalau kita lihat tadi ya, ada beberapa keterangan penting sekali yang dibuat oleh rekan di video tadi ya, berkaitan dengan polarisasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat mulai dari Myers-Briggs, kita lihat dari corporate culture Charles Handy, dan kemudian kita lihat Hofstede, maka kita melihat ada apa? Kita melihat ada semacam polarisasi gitu ya. Nah, itu ada ciri utama tuh ya di dalam budaya itu, ada polarisasi. Nah, jadi
comments dari beberapa para pakar yang mengkritik atau yang mendukung, ya, misalnya contoh Mead, gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa memang Hofstede punya kontribusi ini luar biasa penting untuk research international culture sebenarnya. Jadi ada yang muji dia juga, gitu ya, mengatakan ini bagus sekali. Nah, dan the reason for its success, gitu ya, may lie in the fact that it came just in time, gitu. Jadi waktu pertama kali dipublish, gitu ya, memang bisnis-bisnis di Amerika tuh lagi entering international arena. Jadi mereka lagi buka cabang di luar negeri di banyak sekali, gitu. Jadi sehingga akhirnya penelitian ini sangat penting untuk para pebisnis pada waktu itu. Dan ketika dealing dengan dimensi-dimensi budaya ini, gitu ya, framework ini menjadi sangat jadi sangat penting dan wajib, gitu, sehingga akhirnya para scholar akhirnya banyak banget akhirnya melanjutkan penelitian daripada Hofstede itu. Nah, since publications, gitu ya, Hofstede research ini terus direplika, terus dikembangkan, dimensinya terus dikonfirm, ya kan, terus mungkin banyak perkembangan-perkembangan, tetapi ada satu dimensi yang nggak bisa divalidasi secara baik, yaitu adalah individualism, gitu. Jadi individualism itu maksudnya adalah karena si Hofstede address pada waktu itu bahwa individualism itu adalah sesuatu yang sifatnya itu sangat personal, cara berpikir yang lebih personal begitu terhadap karir, terhadap dirinya, dengan hubungannya dengan perusahaan dan seterusnya. Tetapi Hofstede juga pernah menyatakan bahwa culture itu bisa shift, gitu. Jadi bisa shift over time. Nah, jadi ketika dia shift over time, apakah individualism ini berubah juga, gitu. Nah, ini yang akhirnya para pakar masih terus bergumul, gitu, karena tidak mudah untuk mengukur individualism. Jadi dimensi-dimensi yang tadi ditemukan oleh Hofstede, gitu ya, menjadi terus populer sampai hari ini, gitu ya. Dan sekarang katanya sudah ada kurang lebih penelitian di 90 negara, gitu ya, yang dilakukan oleh para pakar ini untuk membantu tracking sebenarnya, ya, tracking. Jadi ini adalah literaturnya, gitu ya, yang saya dapatkan, gitu ya. Nah, silakan saja bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan pengetahuannya. Jadi Myers and Briggs itu lebih ke communications, kalau Charles Handy dan Rogers lebih ke bagaimana memetakan ya perilaku ya dari power person, kemudian juga ada yang berkaitan dengan rules begitu ya. Dan kalau Hofstede lebih ke lihat budaya-budaya di dunia itu seperti apa sih begitu, dan apa yang harus bisa digunakan, dan apa yang harus kita coba-coba matchingkan misalnya gitu ya, atau bagaimana kita kemudian bisa bertingkah laku gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti rekan-rekan kalau pengen baca yang populernya, buku populernya itu lebih ke kayak managing cross culture misalnya gitu. Nah, itu adalah hasil buah daripada penelitian Hofstede ini. Jadi managing cross culture itu menjadi ini. Nah, saya lanjutkan dulu rekan-rekan sekalian ke model yang keempat dan kelima, nanti setelah kita baru selesai kita boleh langsung berdiskusi tiga-tiganya ya. Jadi yang model ke-27 itu adalah Belbin Tim Rose, jadi dari Meredith Belbin sebenarnya, sorry. Jadi dia kemudian memetakan ya kurang lebih ada 9 gitu ya, rules ya daripada individual itu. Jadi kan tadi Charles Handy mengatakan ada rules ya di dalam budaya perusahaan. Ya. Ada perusahaan tuh yang mementingkan birokrasi, rules. Nah, sedangkan Myers-Briggs mengatakan komunikasi. Nah, kalau Belbin dia menelitinya tentang rules dari setiap individu itu, cara mereka berinteraksinya dilihat. Jadi tadi Myers-Briggs communications, kalau ini rules-nya, gitu ya. Jadi ada 3 rules, action oriented rules, ada social oriented rules, ada thinking rules, ya di dalam di dalam individu itu, ya di dalam personal itu.
Nah, ini ada satu video yang saya juga ingin berikan kepada rekan-rekan semua. Oke, saya sudah optimize. Why is it that some teams work together so productively while others struggle to get things done? Good collaboration depends on more than people being enthusiastic and communicating well. Between them, they need the right mix of skills and behaviors to service the team too. One way to work out what's missing from your team, and equally, what might be overemphasized, is to understand Belbin's team roles. Then you can start to put things right. Dr. Meredith Belbin showed that individuals in a team tend to behave in one of 9 ways, each fulfilling a different role. She divided these roles into 3 types: action-oriented, people-oriented, and thought-oriented roles. The 3 action-oriented roles focus on challenging the team to improve its performance, put the ideas into action, and meet deadlines. In brief, shapers are extroverts and question assumptions. They can offend. Implementers bring self-discipline to the team and get things done, but they can be resistant to change. Completer finishers pay attention to the smallest detail and make sure things are done right. They might worry too much. People-oriented roles draw together people and ideas. The coordinators in a team will guide, listen, delegate, and bring calm and order. They might be manipulative, though. Team workers support their coworkers and can negotiate diplomatically, but sometimes get stuck in indecision. Resource investigators use their optimism and curiosity to develop outside contacts, but they can lose their enthusiasm quickly. People in the thought-oriented roles tend to analyze options or provide technical expertise. The plants are usually introverted, lone workers who come up with the most innovative ideas and solutions, which might break all the rules. Monitor evaluators will coldly and critically assess the team's options. They too can appear detached at times. Specialists know their subject and maintain their professional standards, but might miss the bigger picture. So who do you have on board right now? Take some time to observe your team at work. What does each person contribute, and how do they interact with one another? Now match their behaviors to Belbin's model. For more information about Belbin's team roles, see the article that accompanies this video. Ya, jadi saya nanti akan memberikan rekan-rekan juga ininya ya, alat ukurnya ya, yang digunakan oleh Belbin dalam bentuk nanti link PDF. Nanti saya juga akan sampaikan ke WA Bapak dan Ibu masing-masing ya. Jadi Meredith Belbin itu meneliti dengan argumentasi gini, what combinations of individuals are needed to develop high performing teams. Jadi penelitian dari Belbin ini lebih kepada hal yang praktikal sebenarnya, yaitu bagaimana peranan daripada individu itu di dalam kelompok. Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat praktikal sebenarnya. Jadi kalau tadi kan agak high level gitu Pak, ya, corporate gitu. Tapi kalau ini dia lebih bicara mengenai individualnya, bagaimana peranan daripada individual itu dalam kelompok sebenarnya. Nah, jadi ketika kita lihat ya bahwa Meredith ini kan juga sebenarnya profesional yang kemudian masuk ke bidang akademik gitu ya. Jadi dia scholar juga, dia juga manajemen juga di beberapa organisasi. Dan akhirnya dia melihat bahwa team environment ya kan itu sangat tergantung kepada individual behaves gitu. Jadi efektivitas daripada ya tim itu sangat tergantung kepada rules daripada masing-masing individu. Jadi research-nya dia mengatakan bahwa effective team itu requires all 9 rules. Wah, bayangin gitu loh. Sedangkan kalau Myers-Briggs kan dia sudah kotak-kotakin tuh ya. Ada ESTJ sendiri, ada yang introvert sendiri. Nah, sedangkan Belbin, no, di dalam tim itu kalau mau dijadikan efektif harus punya 9-9-nya ini gitu. Ya, jadi harus punya 9 model ini. Karena kenapa? Karena setiap model atau rules ini contribute sebenarnya terhadap strength daripada organizations atau tim gitu. Sehingga weakness itu nanti
ada yang disebut dengan allowable weakness, ada yang non-allowable weakness, gitu. Jadi sebenarnya tuh Belbin tuh pikir ya kalau dalam satu tim itu kalau 9 rules itu ada komplit dah gitu ya, saling melengkapin. Jadi kalau bicara saling melengkapi itu berarti ada allowable weakness gitu ya. Nah, jadi at individual levels the model suggests everyone tends to have preferred rules. Jadi ada rules yang memang ditunjuk atau rules yang bisa di-manage atau rules yang tidak kita inginkan sebenarnya. Jadi ada rules yang kita inginkan, ada rules yang kita bisa manage, ada rules yang kita tidak inginkan. Jadi when you aware the preferred rules on your team's member and connect this to the different phase your team is in, you can make the best use of your team strength, menurut Belbin. Jadi Belbin membuat cluster gitu, ya cluster-cluster yang disebut dengan preferred rules. Jadi ada 3 different orientation, 1 actions, kedua thinking, yang ketiga social, gitu ya. Nah, jadi di actions itu ada shaper, implementer, complete finisher, ada kalau thinking itu adalah plan, ada monitor, evaluator, specialist, ada kalau social oriented ada koordinator, team worker, and resource investigators. Nah, ini adalah istilah-istilahnya Belbin yang nanti saya akan kasih rekan-rekan linknya. Anda bisa download PDF-nya. Di situ ada penjelasan mengenai masing-masing rules dan juga nanti ada alat ukurnya, cara menghitungnya bagaimana dan bagaimana membacanya. Kira-kira gitu ya. Jadi lengkap. Nanti saya kasih linknya. Jadi ketika kita menggunakan model ini, kita sebenarnya disuruh mengisi semacam assessment, ya, semacam tes gitu, disebut dengan self perception test atau Belbin Team Rule Assessment gitu. Yang di sana itu sebenarnya tesnya itu bisa ya digunakan dengan cara 360 derajat. Jadi bisa digunakan sendiri, ya Anda bisa menggunakan alat tesnya sendiri, tetapi juga bisa menggunakan alat tes ini untuk menilai orang lain, gitu. Jadi orang lain juga bisa menilai kita juga bisa menilai orang lain menggunakan alat tes ini. Nah, anjurannya adalah 360 derajat, itu ya, feedback 4 atau 5 orang, gitu ya, dari sekeliling kita untuk menilai kita. Nah, jadi at individual level, inventory of strength ini ya atau allowable weakness dan non-allowable weakness. Jadi ada 3 aspek ini, inventory ini nanti digabungkan ke dalam kuesioner ini sehingga nanti ketika di-assess dengan 360 derajat ya dengan rekan-rekan sekitar kita itu kita bisa langsung analyzing ya existing team, kemudian kita bisa lihat inventory dari setiap roles yang ada karena kita sudah saling menilai begitu. Dan kemudian menentukan kira-kira kita perlu tambah orang apa enggak sih di dalam rules itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan apa judul awalnya yaitu diversity of culture sebetulnya. Ya, jadi bagaimana culture itu bisa membentuk dengan baik kalau kemudian di dalamnya ada diversity. Jadi tes ini available banyak banget di internet. Silakan nanti ambil saja. Saya juga sudah siapkan gitu ya ini. Nanti saya akan sharingkan ke WA Bapak dan Ibu sekalian. Belbin test ini sudah banyak banget gitu ya dan gratis ya, jadi bisa dipakai dengan leluasa gitu. Jadi hasilnya apa? Ya hasilnya adalah identifikasi terhadap kekuatan daripada behavior dari setiap kelompok itu ya, setiap individu di dalam kelompok dan tentu juga kelemahannya. Sehingga mereka bisa saling melengkapi gitu, sehingga bisa build productive working relationship, select and develop high performing teams, raise self awareness and personal effectiveness gitu ya, build mutual trust and understanding, kemudian bisa aid recruitment processes. Jadi Belbin ini sangat praktikal sebenarnya ya, sangat praktikal untuk melihat tentang kerja kelompok, bagaimana membangun kelompok yang baik, cara kemudian melengkapi kelompok, individu, dan seterusnya. Nah, tapi ada komen-komen gitu ya, yang diberikan juga, kritik-kritik yang diberikan untuk Belbin gitu ya. Misalnya Belbin mengatakan bahwa model ini not intended for scholarly inquiry, but to inform management consulting practices. Jadi Belbin mengakui bahwa ini bukan alat ukur yang scientific
scholar gitu, tetapi lebih kepada semacam alat untuk awareness, untuk tahu gitu ya, potensi dari masing-masing individu di dalam kelompok gitu ya. Jadi dia hanya mengukur behavior atau tendensi gitu. Jadi bukan personality. Jadi dia tidak seperti Myers and Briggs yang lebih komprehensif personality-nya dan macam-macam sampai ada 16. Dia tidak begitu, tetapi dia melihat rules-nya. Jadi team rules itu are not equivalent to personality types gitu. Jadi unlike Myers and Briggs type indicators ya kan yang kita sebut psychometric instrument gitu ya. Maka Belbin itu lebih sifatnya inventory saja gitu ya. Jadi how strongly they express behavioral traits ya from 9 different team rules. Jadi ketika terjadi penilaian 360 derajat segala macam itu sebenarnya bukan mengukur personality, jadi lebih kepada rules-nya gitu ya, jadi rules-nya. Nah, ini adalah literatur yang saya pakai gitu ya. Nanti silakan saja bagi rekan-rekan yang ingin lanjutkan membacanya gitu ya. Nah, yang terakhir yang saya ingin jelaskan itu adalah Competing Values Framework ya dari dari Profesor Robert Quinn dan Profesor Kim Cameron ya tahun 81 ini. Jadi dia kalau Charles Handy itu kan 4 gitu ya. Dan seakan-akan kayak ada beda-beda gitu. Kalau ini dia melihatnya lebih kepada values yang berkompetisi. Gitu. Makanya disebut competing values. Gitu ya. Jadi Profesor Robert ya dan Kim dia mengatakan bahwa statement problemnya itu dimulai dari how does insight ya into the current and preferred corporate culture leads to more effective organizations. Jadi dia menilai tentang current dan desired. Nah, tadi kan kita juga lihat tadi di Charles Handy juga sama ya, current and Handy dan Hofstede ya bicara mengenai current and desire gitu. Ini ada videonya, saya bisa tunjukkan kepada rekan-rekan semua. Hello, and welcome to an introduction to the Competing Values Framework. My name is Richard, and I am the Chief Systems Developer for Online Talent Manager, a psychological test distributor based in the Netherlands. So let's start in the beginning. Throughout the 20th century, companies were looking for the silver bullet. How can I be the best company? Lots of models, lots of theories were put forth, but in 1983, John Rohrbaugh and Robert Quinn took all these models and put them together into a single comprehensive framework, and they also looked at individual companies and did some research into what was making them successful. And what came out of the research was that all companies are in the middle of performing 2 separate balancing acts. The first deals with focus. Are they focused on the inside, internal focus, or are they focused on the outside, an external focus? And the second balancing act deals with stability. Are they looking more for control, or are they looking more for flexibility? Now, when I put these 2 balancing acts together, that gives us 4 kinds of an organizational culture. Now, Robert Quinn and Kim Cameron created a short survey questionnaire and some explanations of the different kinds of corporate cultures that these 4 areas represented. In the top right-hand side, I see the intersection between an external focus and a focus on flexibility. And we call that kind of culture an adhocracy. An adhocracy culture is focused on being open and innovative, generating new ideas, putting things together in unusual ways, creating synergy. In the bottom right-hand side, I see a company that's externally focused and looking to control. And we call this a market-oriented company. And in a market-oriented company, they're really focused on the bottom line. They're focused on competition. They're looking at the market. They're looking at what their clients want, and they're really focused on making money. In the bottom left, I see the intersection between an internal focused, a company that's paying more attention to what's going on inside their doors, and control. And here is where you find a company that's really focused on procedures and documentation, creating order,
quality, hierarchies, and that's what we call it. We call it a hierarchy. And in the top left, we see a kind of culture that's focused on the inside and on flexibility. And we call this a family culture because they're focused more on personal growth, cooperation. You can see it as an organization that cares about the people. Now that they're all in a single graph, you can see how the cultures on opposite sides of the graph are competing with each other. For instance, if I look in the top right and bottom left, I see adhocracy and hierarchy. Now, if I'm an adhocracy, I'm focused on new ideas and creating things and thinking outside the box, and those are diametrically opposed to what's the focus of a hierarchy. A hierarchy is focused on order and incremental improvement. I like what Jeff DeGraff once said. He said, the best way to kill creativity and new ideas is to put a procedure around it. I think that's very apt. So these two drives are pulling in different directions. They're competing with each other. And you see that on the other axis as well. In the top left-hand side, I'm focused on the family and making sure people are happy. And in the bottom right, I don't care about the people on the inside. I'm focused on the market. I'm here to make some money and be competitive. And those two things are clashing with each other. But the truth is that an organization must be competent in all of these areas in order to be successful. A company might lean in one direction or another, but all of these things need to be done. You can innovate the most amazing products, but if you can't bring them to market, if you can't make them dependably, or if you can't keep employees from quitting immediately, then that organization will fail. So this model is a good way of explaining, in a nutshell, organizational culture, but it also can be used to describe communication styles and management styles, but it's not quite fine-grained enough for dealing with individual work styles. So in 1989, somewhere in there, the early 90s, Robert Quinn wrote a book called Becoming a Master Manager. He was looking at using the competing values framework to describe how a manager should operate. And he was seeing the perfect manager is someone who's covering all the bases in a good way. All we've talked about so far, when we're looking at an organization or we're looking at an individual, is we're talking about how people behave, how a company behaves, how you act. Do you remember the iceberg model that I talked about in the last presentation? Well, behavior is just the tip of the iceberg. There's all that stuff under the water that we need to think about. So in the late 90s, Bert Khoos and Andre Choa were really enamored with Quinn's model. They looked at Becoming a Master Manager, they looked at the model and the behaviors described, and they said, that's awesome. We should use that ourselves. And since we're really good at test developing, what we can do is we can look for the personality factors that are driving those behaviors. And so they wrote the octagram test. And the octagram test is the only psychometrically valid test for this model, and it's been proven over the last 12 years by testing over 100,000 candidates. And since the octagram is looking at behaviors, we can communicate a lot of different things through this model. We can communicate work styles and organizational culture and communication and management styles and personality through the lens of the competing values framework. So you can see how all of these personality factors influence real life behavior in the workplace. The next series of videos is looking at individual tests and describing what they measure and how you should interpret the results. But in all of these cases, the results are translated into the competing values framework so you can see how these sometimes esoteric things that we're measuring actually influence real life behavior in the workplace. Oke, jadi itu salah satu penjelasan daripada competing value frameworks. Jadi menurut dari para peneliti ini, dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat tadi ya, Handy itu lebih kayak ada major structure lah gitu. Ada yang role, ada yang power gitu ya. Jadi dia mengkotak-kotakannya dalam 4 dimensi begitu. Myers 16, personality dan gaya komunikasi. Belbin lebih ngomongin tentang personal punya ini ya, interaksi itu dengan menggunakan rules-nya. Nah, kalau menurut penelitian daripada
Robert dan Kim, gitu, Cameron dan Quinn, dia mengatakan bahwa sebenarnya organisasi itu tidak bisa dibuat dikotomi begitu, tetapi dibuat competing sebenarnya. Jadi daripada mengkotak-kotakan seperti Charles Handy, dia mengatakan sebenarnya organisasi itu berada dalam posisi saling menyimbangkan sebenarnya. Menyimbangkan. Jadi framework-nya itu bukan kotak-kotak, tapi seperti jungkat-jungkit itu, apa itu namanya itu, alat main ya, seperti itu. Jadi menjaga keseimbangan sebenarnya. Jadi daripada bicara mengenai polarisasi oposit begitu, mendingan kita seimbangkan saja gitu. Karena memang organisasi itu tidak bisa cuman oposit pada satu titik. Dia dia juga harus kolaboratif pada satu titik begitu. Nah, jadi ketika bicara konteks itu maka Cameron dan Quinn kemudian bilang bahwa ada 4 ya competing values, namanya CLAN, itu Human Relation Models, yang fokus pada internal maintenance, internal flexibility, tapi ada juga yang disebut dengan hierarki, gitu ya, di mana fokus internal maintenance, tetapi need stability and control, gitu ya. Sedangkan ada yang advocacy, yaitu open system model, di mana organisasi ini fokus pada external positioning, ya kan, dan flexibility di dalam individunya. Tetapi ada yang rational goal model atau market yang sifatnya eksternal, tetapi juga stability and control. Jadi ini adalah selalu berkaitan dengan dimensi-dimensi yang sifatnya internal eksternal, control uncontrollable ya, atau kontrol dan individual gitu. Jadi dimensi-dimensi seperti itu sebenarnya adalah central value of corporate culture. Jadi culture itu bukan roles atau power, bukan begitu, tapi lebih kepada gabungan gitu, gabungan. Jadi for culture ini yang disebut dengan competing values itu sebenarnya dibalut oleh leadership roles gitu. Jadi empat ya karakteristik ini begitu ya sebenarnya saling bisa disimbangkan oleh leadership roles. Jadi effective managers ya tadi di film disebutnya master managers gitu ya. Jadi di dalam literatur itu mereka mengidentifikasi ada 8 leadership roles ya yang mereka gunakan untuk identifikasi ini. Jadi ketika bicara konteks itu maka akhirnya mereka membentuk satu metrik yang disebut dengan psikometrik yang akhirnya diakui oleh banyak perusahaan di seluruh dunia termasuk universitas karena mereka sudah melakukan penelitian sampai beberapa tahun begitu ya tadi di video 12 tahun mungkin sudah lebih kali ya itu mereka akhirnya membuat tadi kalau di video tadi sebutnya oktogram kalau di dalam bukunya saya lihat terakhir itu dia sebutnya Organizational Culture Assessment Instrument ya atau OCAI gitu ya. Nah, ini adalah satu alat ukur yang untuk mengukur core values, assumptions, interpretations, ya, approaches yang characterize organizations. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan, asumsi, values, interpretations daripada organisasi itu. Nah, di dalam perjalanan dua peneliti ini kemudian mendevelop juga instrumen lain, namanya Management Skills Assessment Instrument, untuk mengakses leadership style-nya. Ya, leadership style daripada manajersnya. Jadi mereka mengatakan bahwa 4 itu sebenarnya saling berkompetisi, tinggal harus diseimbangkan. Siapa yang bisa menyimbangkan itu ya leadership-nya, ya leadership style-nya daripada manajer itu. Nah, ini ada 2 link yang saya nanti juga akan sampaikan kepada rekan-rekan juga. Jadi ada satu PDF untuk baca, satu lagi adalah online test. Ya, jadi rekan-rekan bisa menggunakan online testnya secara gratis juga. Nah, ini modelnya, jadi ada long term development, ada yang breakthrough, ada yang incremental, ada yang short term gitu ya. Jadi short term dan long term saling competing, breakthrough dan incremental saling competing. Jadi dua ini saling berkompetisi dan dua ini juga saling berkompetisi. Nah, kompetisi ini sebenarnya bentuknya itu kayak lingkaran ini, jadi tidak ada yang kita sebut dengan menang kalah, tetapi lebih kepada fokus ya, lebih pada fokus pada waktu itu.
Jadi fokusnya misalnya kolaborasi, ya sudah kita kolaborasi. Kenapa? Karena kita ingin menciptakan masa depan. Tetapi begitu kita bicara hari ini, kita bicara compete gitu ya, kita bicara competitions, maka kita harus menggunakan roda yang warna biru itu. Jadi ini adalah semacam balancing itu. Nah, saya juga menemukan ini, saya tidak tahu apakah rekan-rekan bisa membaca. Ini adalah penjelasan ringkas ya mengenai masing-masing daripada yang kita sebut dengan values itu. Jadi ada values clan, itu yang kita sebut dengan collaborate. Leadership style-nya itu harusnya facilitator, mentor, team builders, misalnya gitu. Value drivers-nya commitment, communication, development. Tapi kalau yang di sini, yang advocacy itu lebih orientasi pada create, gitu, maka leadership type-nya harus innovators, entrepreneur, visionary, gitu. Jadi dia sudah membagi-bagi, gitu, membagi-bagi peranan sebenarnya daripada pemimpin di dalam setiap aspek values ini, sehingga nanti peranan ini bisa saling berkompetisi, dan maksudnya itu berkompetisi itu adalah mencapai satu equilibrium sebenarnya, menjadi keseimbangan tertentu. Nah, jadi ini yang disebut dengan dengan budaya yang disebut dengan competing values framework gitu ya. Nah, hasilnya adalah memang insight terhadap dominant culture seperti yang dilakukan oleh tadi ya Charles Sandy dan kawan-kawan. Jadi ada dominant culture type-nya. Tetapi di situ juga ada strength daripada culture type seperti Hofstede di dalam penelitian IBM, dan juga ada culture profiles gitu ya, culture profiles dari grup-grup individualnya seperti Belbin begitu. Dan resultnya nanti bisa di-compare dengan penelitian dari MSAI, yaitu tentang leadership-nya gitu. Nah, nanti OCAI sama MSAI ini kalau dapat gitu ya, itu merupakan starting point ya kan, untuk mendalami menggunakan qualitative research gitu ya, mendalami atau exploring reason-nya, kemudian prosesnya di dalam perubahan itu bagaimana. Nah, jadi ketika kita sudah tahu strong values yang kita temukan di dalam kuadran-kuadran itu, bagaimana kita moving each other, ya moving one another di dalam satu kuadran itu, ya bagaimana kita connecting dan bagaimana kita finding congruence between them. Jadi maksudnya dari penelitian adalah starting point untuk exploring, processing, dan juga untuk kemudian menentukan kira-kira bagaimana caranya untuk menyeimbangkan itu. Jadi competing value framework itu sense making device, learning system juga yang bisa digunakan untuk membuat strategi, untuk reward system, untuk leadership initiative, untuk investment decisions, culture change programs, difficult relationship, communication problems. Nah, gitu. Nah, inilah yang penelitian terbaru itu akhirnya melengkapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan peneliti sebelumnya. Jadi secara komen memang si VF ini aplikasinya sangat luas sekali gitu ya, dan bukan hanya diakui tetapi memang secara empiris juga validate gitu ya di dalam cross culture research. Jadi menambahkan penelitian daripada Hofstede itu. Kemudian some studies suggest that reliability of the CVF ini dependent on the types of people who fill the questionnaire. Nah, gitu. Jadi ini ada mirip-mirip dengan Myers and Briggs. Ya, tergantung siapa yang ngisi nih, gitu ya. Jadi, tapi kalau Myers and Briggs kan lebih kepada individual, kemudian secara latensi berubah enggak dia dalam waktu yang lama, gitu ya. Kalau waktu singkat kan pasti terjadi perubahan. Nah, tetapi non-supervisor have different view from employees for managed positions, itu akan menentukan hasil daripada penelitian ini, gitu, atau hasil daripada assessment ini. Jadi ada beberapa kritik ya yang mengatakan bahwa mereka mempertanyakan usefulness of identifying the dominant cultures in organizations, gitu ya. Jadi mereka mengatakan dominant culture itu sebenarnya kalau misalnya contoh ya ketemu dengan organisasi culture yang seperti Tesla gitu, itu kan dominan di Tesla-nya atau dominan di Elon-nya. Apakah bisa disebut dominan? Ya kan? Kenapa? Karena bagaimana juga dia kerja dengan tim begitu. Dan tim itu yang tentu juga menentukan gitu. Seperti Microsoft dengan Bill Gates gitu. Bill Gates kalau nggak ada tangan kanannya bagaimana tuh gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini other questions yang muncul.
Misalnya juga ada other questions yang berkaitan dengan values should compete rather than cooperate. Kenapa mesti dikompet-kompetin gitu ya? Kenapa mesti disimbang-simbangin gitu? Kenapa nggak digabungin aja, di highlighting biasnya saja gitu? Memang ada bias, setiap values pasti ada bias kan. Kenapa nggak bicara bias saja? Kenapa mesti bicara competing gitu ya? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan. Tetapi sekali lagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang apa diajukan oleh para peneliti-peneliti yang lain sebenarnya kalau saya lihat sih sebenarnya lebih kepada ingin mencari celah sih apa kelemahan dari competing value frameworks. Tetapi saya sendiri pribadi melihat competing value frameworks satu frameworks yang menarik sekali ya, bagus. Nah, in addition to both of CVF ya dari Cameron Quinn dan juga Classification of Cultures dari Charles Sandy dan Roger Harrison, maka juga ada satu penelitian baru dari Fons dan Charles ya. Jadi dari Turner sama Trompernars ini dikaitkan dengan folk cultures. Sayang saya tidak sempat Pak mendalami tentang Fons ini ya dan Charles ini, tapi anyway nanti saya coba lihat kembali ya. Jadi saya tidak bisa komentar nih. Terus yang berikutnya adalah dari corporate culture models look at the degree of centralization ya. Jadi kelihatannya gaya daripada ya competing value frameworks itu gayanya seperti ada bau-bau seperti cara Sandy bilang sentralisasi dan formalisasi gitu. Jadi ya tapi normal lah ya menurut saya. Kenapa? Karena menurut saya Cameron dan Quinn memang belajar dari Handy, belajar dari Belbin, belajar dari Myers-Briggs gitu ya. Jadi mereka belajar sebenarnya dan melengkapi sih. Jadi wajar saja sih pasti ada bau-baunya begitu. Ya seperti itu. Jadi ini literaturnya gitu ya yang saya bisa berikan kepada rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan lebih banyak diskusi ya. Jadi demikian rekan-rekan sekalian yang saya bisa berikan melalui kontes ini, dan kita boleh berdiskusi setelah ini.